Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Yang tujuannya untuk bisa bebas finansial tentunya. Kali ini saya akan membahas tentang 9 instrumen investasi. Dunia investasi telah berkembang. Dahulu di era orang tua kita mungkin hanya mengenal sedikit instrumen investasi. Sebut saja deposito, emas, tanah, atau kontrakan. Dan investasi tersebut bukanlah investasi yang rumit serta tidak memerlukan pengetahuan khusus. Cukup beli dan diamkan. Meskipun tidak hanya emas, tanah, atau kontrakan saja pilihan investasinya, salah satunya ada saham. Tapi karena kurang familiarnya investasi saham pada masa itu, bisa jadi karena kurang edukasi yang bisa diakses oleh masyarakat, modal awal yang cukup besar, serta sulitnya untuk bertransaksi saham, sehingga investasi saham identik dengan orang-orang yang memang kesejahteraannya sudah cukup tinggi atau bisa dibilang kaya. Dan orang-orang yang berinvestasi saham bisa dikatakan sebagai orang yang keren pada masa itu. Hal ini berbeda dengan saat ini. Investasi saham telah berevolusi. Modal awal yang rendah, kemudahan dalam bertransaksi, serta sudah mulai banyaknya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah. Selain investasi saham, pilihan instrumen di era sekarang ini sudah semakin banyak. Kini ada pilihan seperti reksadana, obligasi, atau sukuk, mata uang atau forex, atau yang memang terkini itu ada instrumen fintech, contohnya peer-to-peer lending dan equity crowdfunding, atau bahkan mata uang kripto. Baik, mari kita mengenal alternatif investasi yang ada saat ini. Yang pertama, deposito. Pertama adalah deposito. Instrumen investasi ini cukup sederhana. Mungkin sebagian besar masyarakat tahu tentang instrumen ini. Ya, kamu cukup pergi ke bank lalu bilang kepada teller atau customer service untuk membuka rekening deposito. Jika persyaratannya lengkap, maka kamu bisa langsung memiliki instrumen ini. Cara kerja deposito adalah kamu menaruh uang di dalam deposito untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank akan memberikan imbalan berupa bunga. Lalu deposito tersebut bisa dicairkan setelah jatuh tempo. Yang kedua, komoditas. Komoditas yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah emas dan uang kripto. Cara berinvestasinya adalah dengan membeli emas atau uang kripto dan menjualnya ketika naik, atau bisa juga didiamkan selama beberapa waktu sambil menunggu kenaikan harga yang cukup signifikan. Yang ketiga, tanah. Tanah sama seperti komoditas. Kamu juga cukup membelinya, lalu mendiamkannya dan menjualnya. Atau bisa dikembangkan untuk menjadi aset produktif seperti membangun kontrakan, apartemen, atau membuat perkebunan. Hanya saja kalau komoditas dapat dilaksanakan dengan modal yang kecil, sementara kalau tanah itu membutuhkan modal yang cukup besar. Yang keempat adalah real estate. Ini investasi yang termasuk instrumen ini antara lain kontrakan, apartemen, atau jual beli bangunan seperti rumah atau gedung. Untuk kontrakan sendiri itu cukup sederhana dan banyak orang yang memang sudah mengenal sistem kerjanya. Apartemen pun seperti itu, mirip seperti investasi kontrakan, hanya saja sewanya tidak hanya bulanan tetapi juga bisa harian seperti layaknya hotel. Yang kelima adalah mata uang asing. Mata uang asing juga bisa dijadikan investasi. Sama seperti komoditas, kamu cukup membeli salah satu mata uang asing, misalnya mata uang dolar. Ketika mata uang dolar naik, kamu bisa menjualnya. Obligasi atau sukuk. Secara sederhana, obligasi atau sukuk itu merupakan surat hutang. Jadi pemerintah atau perusahaan meminjam kepada masyarakat. Sebagai imbalannya, pemerintah atau perusahaan tersebut memberikan imbalan berupa kupon setiap bulannya.
Lalu yang ketujuh adalah saham. Instrumen satu ini membutuhkan pengetahuan khusus. Nggak semua orang memiliki pengetahuan tentang saham, sehingga memang investasi yang satu ini hanya sedikit orang yang bisa sukses dari investasi saham. Yang kedelapan adalah peer-to-peer lending. Instrumen investasi ini bisa dikatakan sebagai investasi yang terbilang baru. Secara sederhana, ada pihak yang membutuhkan pinjaman, lalu kamu meminjamkan kepada mereka. Tentu aja kamu akan mendapatkan imbalan berupa bunga, hanya saja lebih tinggi dibandingkan dengan deposito dan obligasi. Yang kesembilan adalah equity crowdfunding. Instrumen ini juga merupakan instrumen investasi baru. Secara sederhana, instrumen investasi ini mirip dengan investasi saham. Hanya saja jika saham adalah perusahaan besar, sedangkan untuk instrumen ini biasanya untuk UMKM. Baik, itulah tadi investasi yang bisa kamu pilih untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan bebas finansial. Apapun investasi yang kamu pilih, selalu pelajari peluang dan resikonya, serta karakter dari investasi tersebut. Lalu ketika sudah memilih suatu investasi, biasakan jangan langsung memaksimalkan dana tersebut. Lakukan tes terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk selalu mengevaluasi komposisi serta strategi investasi yang kita lakukan. Itulah tadi 9 instrumen investasi. Dan mana nih investasi yang kamu pilih? Sampai di sini dulu konten ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.